Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh, tamu Allah dan hamba Allah yang hamba hormati dan insyaallah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Salah satu di antaranya bahwa kita sampai pagi ini masih Allah berikan kesehatan. Bapak Ibu, sehat Pak, Bu? Alhamdulillah. Siapapun keadaan kita saat ini, walaupun kesehatannya sangat prima, barangkali mungkin kurang kondusif, ya tapi kewajiban kita mensyukuri apapun yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, sekalipun itu mungkin dalam bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak pernah salah untuk mengambil keputusan terhadap hamba-hambanya. Takdir Allah tidak akan pernah keliru. Mudah-mudahan kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Allah di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 surat ke-57 yang kita baca di awal tadi, di mana menggambarkan bahwa kata Allah kehidupan dunia itu ya tidak lebih, pertama Allah katakan la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Bahwa yang namanya permainan Bapak dan Ibu
ya asiknya, senangnya ketika kita berada di lapangan. Tapi kadang-kadang setelah kita keluar dari situ, kadang asiknya sudah hilang, bahkan yang tiba panik dan lelahnya. Itulah kehidupan dunia. Jadi sesaat ketika kita ya sedang bermain, ketika sedang asik dengan permainan dan segala gurau itu. Lalu kata Allah yang kedua, bahwa kehidupan dunia itu wazinah, hanya berupa perhiasan. Yang gunanya perhiasan itu Bapak dan Ibu adalah untuk mempercantik sesuatu yang dihiasi. Bagaimana yang dihiasi itu menjadi indah, cantik, menarik, itu fungsi hiasan. Tapi ketika hiasan itu sudah berlebihan, maka kadang-kadang hilang lonan dihiasi oleh perhiasan. Kalau ibarat orang memasak, hilang rasa gulai dek bumbunya. Itulah yang terjadi, euforianya yang ada. Sebenarnya yang inti dari itu semua kadang-kadang sudah menghilang. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, bahwa kehidupan dunia itu adalah semacam persaingan dan perlombaan. Persaingan, kompetisi. Tapi kalau kompetisinya fastabiqul khairat, itu jauh lebih baik. Tapi ini kompetisinya dalam rangka berlomba-lomba, berpacu. Bahkan juga kata Allah, wa takatsurum fil amwal wal aulad, berbangga-banggaan dengan harta dan juga generasi ataupun anak. Begitulah kehidupan dunia. Kata Allah juga tidak ubahnya seperti tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman hasil pertanian yang menakjubkan para petani. Tapi suatu ketika itu semua akan menjadi layu, bahkan mengunding, bahkan mati. Begitulah kehidupan dunia. Dan di ujung ayat Allah tegaskan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang sesaat, yang menipu bagaikan fata morgana. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran Allah tentang kehidupan dunia. Ini yang kadang-kadang membuat kita lengah dari kehidupan yang sesungguhnya kelak di akhirat. Kita asik bermain, kita asik berpacu dengan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan. Kita berlomba untuk demi harta dan segala macam popularitas segala macam. Padahal itu kata Allah adalah kesenangan yang sifatnya menipu. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah asharus sahabah, dalam sebuah pendapat ya dari para sahabat, ya kalau ulama mungkin dengan fatwanya, kalau Rasul dengan hadis, kalau Allah dengan firman-Nya. Sahabat ada asar bahwa dalam asar itu bahwa kehidupan dunia ini bagaikan taman. Taman akan menjadi taman yang menarik, menjadi taman yang indah, menyenangkan. Tentu ketika taman itu dihiasi oleh tumbuh-tumbuhan yang menarik, yang ditata dengan baik, yang diurus dengan baik, yang dijaga kelestarian dan kerapiannya atau ketiganya, maka taman itu akan menjadi taman yang indah, taman yang menarik, taman yang disukai dan digemari. Bisa sampai mailangan lelah, bisa sampai mailangan suntuk, bisa menjadi objek wisata, objek religi, atau dalam rangka tadabbur alam bagi orang lain. Jadi Pak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam kehidupan dunia ibarat taman itu, lalu tumbuh-tumbuhan apa yang menghiasi? Maka dalam asharus sahabah itu dikatakan yang pertama ada tanamannya yang disebut ulama dengan ilmunya. Ulama yang warasatul anbiya,
bukan ulama yang yang betul-betul tidak saja menyampaikan ilmu, tidak saja dia menguasai mendalami ilmu, tapi dia melaksanakan, mempraktekkan ilmu itu dalam hidup dan kehidupan. Dan dia mampu memposisikan menjadi contoh dan tauladan bagi umat, bagi orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia seorang warasatul anbiya, tentu sudah tiaknya dia mengadopsi sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu siddiq. Seorang ulama itu harus benar, bukan merasa benar, bukan paling benar. Yang kedua apa? Dia adalah orang yang tabligh. Dia senantiasa menyampaikan yang hak memang hak, yang batil memang batil. Yang ketiga, dia adalah orang yang amanah, dapat dipercaya, jujur. Dan yang keempat adalah fatanah, dia cerdas. Jadi apa Ibu? Kalau seorang ulama telah memiliki dan mengadopsi sifat-sifat baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu cemas lagi Pak Ibu. Berarti sebuah tanaman yang tumbuh di taman itu, tamannya sudah sangat menarik dan indah. Lalu Bapak Ibu, yang kedua adalah umara dengan keadilannya. Umara yang adil, pemimpin yang adil, yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tuntunan, aturan, dan tuntutan. Tuntunan, aturan, dan tuntutan dia laksanakan, adil, melaksanakan sesuatu sesuai dengan porsinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukankah hari ini banyak di antara mereka yang diamanahkan itu kadang-kadang dihujat lantaran apa? Lantaran keadilan itu yang sudah mulai hilang, tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga yaitu ahli ibadah, dengan ketekunannya beribadah, dengan keikhlasannya beribadah. Mereka berbuat tidak mengharapkan pujian dan pamrih dari manusia, tapi dia berbuat mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan itu juga yang kita ikrarkan setiap kita membaca doa iftitah dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, karena Allah dan untuk Allah Tuhan sekalian alam. Lalu yang keempat, pedagang dengan kejujurannya. Pedagang yang jujur. Kalau pedagang jujur, insya Allah ekonomi akan stabil. Tapi kalau pelaku ekonomi itu yang tidak jujur, kalau pelaku ekonomi itu yang memainkan mutu barang, memainkan harga, inilah yang membuat kacau. Dan ini sama-sama kita saksikan hari ini. Betapa kadang-kadang benda yang seharusnya murni, tapi kadang-kadang dicampur dengan sesuatu. Pada akhirnya apa? Kualitasnya jauh berkurang, padahal harga sama. Siapa yang membuat seperti itu? Pelaku yang tentu tidak jujur. Ada kecurangan di balik itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima adalah pegawai yang jujur, disiplin, dan bekerja keras. Kalau kelima unsur ini ada, ini ibarat tamannya indah. Ulama dengan agamanya, umara dengan keadilannya, pemerintahan adil. Lalu orang yang beribadah, maknanya apa? Investor itu betul-betul menanamkan saham dan modalnya bukan hanya untung sendiri, tapi betul-betul membantu, menolong. Tapi hari ini investor itu adalah orang-orang yang bukan saja menolong, tapi malah kadang-kadang mencekik. Tidak ada keikhlasan di situ.
Kemudian Bapak Ibu yang keempat, ekonomi. Ini ekonomi. Bagaimana mungkin kalau ya ibarat kenyamanan, kedamaian itu akan ada kalau ekonominya morak-marik, kalau ekonomi tidak stabil. Begitu juga pegawai. Kalau pegawainya disiplin, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, kerja keras, aman. Tapi Bapak Ibu, yang namanya musuh tidak akan pernah tenang. Dalam athara itu dikatakan, iblis akan datang kepada ulama, ditumbuhkannya hasad. Ulama saling dengki. Dia datang kepada umara, dia tumbuhkan kezaliman. Hilang keadilan, dia tanamkan kezaliman. Padahal sudah berjanji, sudah berikrar demi Allah akan melaksanakan tugas sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, sebenar-benarnya, mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Tapi dalam kenyataan, janji tinggal janji, sumpah kadang-kadang tinggal sumpah. Memang tidak semuanya, tapi itulah kondisi yang terjadi. Dia datang kepada ahli ibadah, ditumbuhkannya riyah. Maka hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang yang berkata, apa katanya, apa yang bisa saya dapatkan, seharusnya apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan untuk negeri ini, apa yang bisa saya lakukan untuk umat, apa yang bisa saya sumbangkan untuk masjid, apa yang bisa saya sumbangkan untuk masyarakat. Tapi hari ini orang selalu berkata, apa yang bisa saya dapatkan, lalu penghargaan apa yang bisa saya terima kalau saya melakukan ini dan itu. Ada pamrih, keikhlasan sudah hilang, ada ria. Dan kalaupun dia berbuat, dia selalu ingin bagaimana minimal ya di Facebook atau di WA-nya diucapkan jempol, walaupun jempolnya tabaliak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ingin disanjung, ingin disebut. Memang itu tidak salah, itu tabiat kita manusia. Dan manusia memang tidak mau kalah. Jangan kekalah, derausan tidak mau ada. Begitulah watak manusia. Tapi ketika kita bawa kepada aturan agama, tentu tidak seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kelima, tanaman itu akan menjadi rusak ketika iblis datang kepadanya, ditumbuhkannya sifat malas. Malas, bahkan hilangnya kadang-kadang kedisiplinan. Maaf Bapak dan Ibu, ya. Mungkin kita juga sama-sama merasakan dan menyaksikan. Mungkin ini aib kita, bukan aib orang lain. Betapa banyak hari ini orang yang hanya bertugas itu hanya untuk ambil absen. Datang pagi, nanti absen pulangnya datang. Lalu dalam rentang waktu dari pagi menjelang pulang, apakah tugasnya jalan? Yang jujur ada, yang betul-betul menjaga bahwa apa yang akan dimakan dan diminum itu memang ada. Sesuatu yang dimakan, yang diminum halalan, thayyibah memang ada. Tapi ada yang mengabaikan itu. Sementara hak mereka tuntut. Sementara hak mereka perjuangkan. Tapi kewajiban kadang-kadang mereka abaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah gambaran kehidupan dunia. Dan begitulah gambaran yang memang pertama oleh Allah, ya itu ibarat hanya permainan, sendagura, perhiasan. Kalau kata sahabat, bahwa dunia itu ibaratkan taman. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin kehidupan tentu kebersamaan yang lebih baik, maka jadilah kita tumbuh-tumbuhan yang indah, tumbuh-tumbuhan yang bagus untuk menghiasi taman itu, sehingga taman itu menjadi indah, menjadi tempat menyenangkan, menjadi tempat di mana kita bisa melepas lelah dan dahaga. Maka ketika itu insya Allah apa yang kita lakukan tentu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menegaskan kepada kita, mari kita berbuat yang terbaik walaupun harus mengorbankan segalanya. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan ada di antara manusia, kata Allah, yang rela menjual dirinya. Maksudnya mengorbankan segalanya, melakukan apa saja
semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah sangat-sangat santun atau peduli kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita perankan diri kita sebagai pelaku yang terbaik untuk membuat taman menjadi indah, membuat taman menjadi sesuatu yang menarik. Sehingga apa? Kita mampu untuk menciptakan suasana yang baik dan harmonis dimanapun kita berada, dan kita berusaha menjadi orang yang senantiasa berjihad mengorbankan segalanya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah curahkan rahmat dan Allah curahkan kasih sayang serta keberkahan dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga mereka yang terlanjur segera kembali sasek di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Dan kita pun begitu mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari segala bentuk kebatilan, kesesatan, kesalahan atau keingkaran dalam melaksanakan tuntunan, aturan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak Ibu ceramah singkat kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan jadi renungan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.